Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Dasar Epidemiologi yang pada kesempatan hari ini akan membahas mengenai desain penelitian epidemiologi. Pada bagian ke-1 ini kita akan membahas beberapa materi dengan capaian pembelajaran. Yang pertama menjelaskan jenis-jenis dan karakteristik desain penelitian di bidang kesehatan masyarakat. Yang kedua, memilih dan menerapkan desain penelitian yang tepat. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis karakteristik dan penggunaan desain penelitian kesehatan. Pokok bahasan kita ada dua, yaitu jenis-jenis desain penelitian kesehatan masyarakat, dan yang kedua, karakteristik desain penelitian. Desain penelitian akan dibedakan berdasarkan cara pelaksanaan dan cara analisis data. Sedangkan karakteristiknya akan menjelaskan sifat tiap desain dan ketepatan penggunaan dari jenis-jenis desain tersebut. Kita awali materi yang pertama, yaitu desain penelitian kesehatan. Ada berbagai jenis penelitian kesehatan, namun pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian-penelitian observasional berdasarkan cara pelaksanaannya, dan penelitian-penelitian eksperimental. Beda dari keduanya terletak pada adanya intervensi. Kalau penelitian observasional murni memotret atau mengamati fenomena yang terjadi secara alamiah, sedangkan pada penelitian eksperimen, peneliti mengamati hasil intervensi yang dilakukan. Penelitian observasional dari tingkatan analisisnya pertama bersifat deskriptif, yang kedua analitik. Penelitian deskriptif ini ada beberapa desain. Yang pertama adalah case report, kemudian case series, kemudian ecologic study atau studi ekologis atau korelasional. Yang keempat adalah cross-sectional. Desain cross-sectional ini juga bisa digunakan untuk tujuan analitik. Di samping desain analitik yang lain adalah case control dan cohort. Sedangkan penelitian eksperimen ada pre-eksperimen, true eksperimen, dan quasi-eksperimen. Ini secara umum jenis-jenis desain penelitian di bidang kesehatan masyarakat. Kita bahas tentang apa bedanya penelitian observasional dan penelitian eksperimental. Pada penelitian observasional, peneliti hanya mengamati dan menganalisis fenomena yang terjadi secara alamiah. Sedangkan pada penelitian eksperimental, peneliti mengamati dan menganalisis perubahan fenomena akibat intervensi yang dilakukan. Jadi, penelitian observasional, peneliti tidak melakukan apapun, hanya mengamati apa yang terjadi secara alamiah. Sedangkan pada penelitian eksperimental, peneliti sengaja melakukan perlakuan tertentu, lalu diamati perubahan yang terjadi akibat dari perlakuan tersebut. Kita bahas lebih lanjut. Dari yang pertama adalah penelitian case report dan case series. Case report dan case series adalah penelitian observasional yang bersifat deskriptif. Dalam hal ini, case report adalah studi eksploratif terhadap satu kasus tertentu yang bersifat baru atau unik. Jadi, ketika di masyarakat terjadi sebuah kasus penyakit yang belum pernah ditemukan sebelumnya atau merupakan kejadian yang unik, maka bisa dieksplorasi dari berbagai sisi, kemudian dibuat laporan. Ini adalah contoh dari studi case report.
eksplorasi dilakukan terhadap karakteristik atau informasi baru dari kasus-kasus yang langka atau kasus baru dari berbagai aspek, dari berbagai sisi. Analisis deskriptif menguraikan temuan-temuan dari berbagai aspek tersebut, dideskripsikan berbagai karakteristik yang ditemukan pada kasus tersebut. Hasilnya menjadi dasar kajian analitik. Jadi, misalnya di awal pandemi COVID, satu atau dua kasus COVID dieksplorasi, diuraikan, digali informasinya dari berbagai aspek, misalnya gejala klinis, kemudian durasi penyakit, progres penyakit, dan sebagainya. Sedangkan case series adalah kajian terhadap serangkaian kasus-kasus yang memiliki kemiripan. Jadi ketika ada kasus yang dieksplorasi, ada yang dilaporkan atau case report, kemudian peneliti flashback, mengingat ke masa lalu, adakah kasus-kasus yang serupa, kemudian dicocokkan, kemudian dirangkai kesesuaiannya mana yang memiliki konsistensi. Inilah adalah karakteristik dari case report. Peneliti melakukan konfirmasi dan penentuan kesamaan karakteristik dari berbagai kasus serupa yang terjadi lebih dulu, disesuaikan dengan kasus-kasus baru yang ditemukan sekarang. Ini adalah bagian dari penelitian epidemiologi yang paling awal, yaitu penelitian observasional deskriptif. Ada dua yang kita bahas, yaitu case report dan case series. Ini contoh sebuah studi tentang case report terhadap kejadian microcephaly yang berhubungan dengan infeksi virus Zika di Kolombia. Di tahun 2015-2016 terjadi penyakit yang tergolong baru di wilayah Amerika Latin, di mana ada satu jenis virus, yaitu virus Zika, yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti maupun Aedes albopictus, kemudian berdampak pada kelainan kehamilan, yaitu terjadinya kepala bayi yang mengecil atau microcephaly. Nah, ini di contoh ini peneliti mendemonstrasikan satu kasus yang terjadi pada seorang ibu yang sedang hamil pada usia kehamilan ke-19 minggu, ya. Ibu hamil 34 tahun, usia kehamilannya 34 minggu, kemudian dirunut sampai 25 minggu, dan akhirnya pada saat 39 minggu diukur berat janin dan ukuran kepalanya. Ini dieksplorasi berbagai informasi yang ada pada kejadian kehamilan tersebut, sehingga dapat diketahui keterkaitannya dengan infeksi virus Zika dan dampak yang ditimbulkan. Jadi sekali lagi ini adalah contoh dari case report di mana ada ibu hamil usia 34 tahun yang kemudian menunjukkan gejala microcephaly congenital, di mana di minggu ke-19 kehamilan ini ditemukan adanya infeksi virus Zika. Kemudian pada minggu ke-25 berat janinnya 770 gram, lingkar kepalanya 20,2 cm. Kemudian pada minggu ke-32 lingkar kepalanya bertambah sedikit menjadi 22 cm dan terjadi dilatasi atrium posterior 13 mm dan otaknya mengecil secara tidak normal, serta pada minggu ke-39 bayinya disesar, itu dengan lingkar kepala 27,5 cm dengan diagnosis
Mikrosefali dengan kalsifikasi. Tidak hanya mengecil tetapi juga terjadi kalsiumisasi, kalsifikasi. Ini contoh case report. Melaporkan satu kasus secara komplit dari berbagai sisi. Yang berikutnya adalah jenis penelitian yang ketiga, yaitu ecologic study atau correlational study. Jenis penelitian ini menganalisis hubungan atau korelasi antar variabel pada sebuah kelompok data yang besar dari sumber yang berbeda. Studi ini mudah diterapkan pada populasi yang besar, misalnya antar kabupaten atau kota ya, di dalam satu provinsi, atau antar provinsi, antar kota di dalam suatu negara. Unit analisisnya atau subjek yang dianalisis bukan orang, bukan individu, tetapi geografis tertentu, wilayah geografis tertentu, misalnya kabupaten atau kota. Kita ambil contoh misalnya ukuran asosiasi atau hubungan variabel antara banyaknya daging kambing yang dikonsumsi masyarakat dengan peningkatan tekanan darah. Daging kambing pasca hari raya kurban misalnya diambil dari data panitia kurban. Panitia kurban di suatu kota dikumpulkan berapa ton daging yang dikeluarkan. Kemudian besoknya, beberapa hari kemudian, ditanyakan kejadian hipertensi di puskesmas ya. Seminggu sebelum hari raya kurban diambil data hipertensi, kemudian pada hari raya kurban dihitung jumlah daging kambing yang disebarkan atau yang didistribusikan oleh panitia kurban di satu kota, kemudian 3 hari atau seminggu kemudian diukur lagi pasien-pasien hipertensi. Nah, di suatu kota dilakukan seperti itu, ini dilakukan di beberapa kota. Lalu dihubungkan jumlah daging kambing yang didistribusikan dengan kenaikan kejadian hipertensi. Jadi antara yang mengkonsumsi daging kambing dengan yang hipertensi itu bukan suatu subjek yang sama, melainkan suatu agregat data di sebuah populasi. Ini adalah studi korelasional. Jadi ukuran asosiasi atau hubungan variabel dianalisis dengan uji korelasi sehingga disebut studi korelasional. Walaupun yang dikorelasikan bukan individu yang mengkonsumsi daging kambing, kemudian dikaitkan kejadian hipertensi pada yang bersangkutan. Bukan seperti itu. Tetapi banyaknya daging kambing dari data panitia kurban, kejadian hipertensi dari data puskesmas, lalu dikaitkan apakah kenaikan atau banyaknya daging kambing berkorelasi dengan peningkatan hipertensi pada pasca pendistribusian. Atau contoh lain misalnya hubungan jumlah serapan anggaran daerah dengan penurunan COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia. Data jumlah serapan anggaran diperoleh dari laporan keuangan pemerintah kabupaten kota, sedangkan penurunan kejadian COVID diambil dari Satgas COVID di kabupaten kota. Nah, kedua data kemudian dikorelasikan. Ini adalah juga contoh lain dari studi korelasional. Keuntungan dari studi korelasional ini adalah mudah dilakukan karena datanya tersedia di instansi yang terkait, namun kerugiannya hubungan variabel di tingkat individu tidak bisa diukur. Yang diukur adalah hubungan variabel pada sebuah agregat data. Agregat data yang satu dikaitkan dengan agregat data yang lain. Agregat itu sekumpulan data tertentu dikaitkan dengan sekumpulan data yang lain, yang secara logis itu berhubungan. Yang keempat adalah desain cross-seksional. Desain ini merupakan rancangan penelitian yang paling favorit di kalangan para peneliti di bidang kesehatan, khususnya para pemula. Ya, desain ini mudah dilakukan dan memperoleh informasi yang cukup
banyak atau cukup lengkap. Ya, meskipun banyak kelemahan yang harus dikoreksi. Ya. Prinsipnya penelitian cross-seksional adalah mengambil sejumlah sampel dari suatu populasi. Ya, sekali lagi, ada satu populasi, kemudian diambil sejumlah sampel. Nah, misalnya populasinya 200 orang, diambil sampel 75. Nah, kemudian sampel 75 orang ini diobservasi atau diwawancara atau dilakukan pengukuran, pemeriksaan laboratorium dan lain-lain, pengumpulan data dilakukan di situ. Jadi yang diteliti adalah individu ya. Dari populasi misalnya 250 orang, diambil sejumlah sampel misalnya 75, lalu 75 orang ini diobservasi, dilakukan pengumpulan data, entah itu wawancara, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan laboratorium, dan lain-lain sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, observasi dilakukan hanya sesaat, hanya satu kali, hanya satu waktu, sehingga disebut sebagai cross-sectional atau belah lintang atau potong lintang. Baik variabel bebas maupun variabel terikat diobservasi atau dikumpulkan pada saat yang sama atau hanya sesaat saja. Ini ciri khas dari cross-sectional. Contohnya begini, kita menyoal misalnya tentang vaksinasi yang merupakan bagian terpenting dalam pengendalian pandemi COVID-19. Kemudian pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat terhadap vaksinasi COVID mengalami perubahan seiring dengan waktu. Di masa lalu mungkin masih bertanya-tanya, bahkan mungkin menghindar atau menolak. Tapi kemudian setelah terpapar banyak informasi tentang berbagai macam kemanfaatan dari vaksinasi COVID ini, masyarakat kemudian berduyun-duyun untuk mendaftarkannya. Nah, dari fenomena ini misalnya ada suatu pertanyaan. Bagaimana kesediaan masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam vaksinasi COVID? Ada dua kelompok populasi di sini, yaitu masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Nah, kita akan melakukan kajian belah lintang atau potong lintang atau cross-sectional, memotret kondisi sesaat. Kesediaan yang kita potret adalah kesediaan masyarakat baik di kota maupun di desa tentang vaksinasi COVID-19. Pertanyaan kedua, faktor apa saja yang berhubungan dengan kesediaan masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam vaksinasi COVID-19? Dua pertanyaan ini bisa dijawab dengan desain penelitian cross-sectional. Sekali lagi, desain penelitian cross-sectional adalah mengambil sejumlah sampel dari suatu populasi, lalu diobservasi, diwawancarai, ditanyai, atau diukur variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam hal ini kita memiliki variabel kesediaan masyarakat dalam program vaksinasi. Kesediaan masyarakat. Kita ambil di perkotaan sejumlah sampel, di pedesaan diambil sejumlah sampel, lalu ditanyai. Itu adalah cross-sectional. Yang pertama hanya bertanya bagaimana kesediaan masyarakat. Berarti ingin tahu kesediaan masyarakat seperti apa. Hanya kesediaan masyarakat yang ingin diketahui. Pertanyaan yang kedua, faktor apa saja yang berhubungan dengan kesediaan masyarakat. Selain bertanya tentang kesediaan masyarakat, juga akan mengungkap data faktor-faktor apa yang menyebabkan dia itu bersedia atau tidak bersedia. Nah, yang pertama adalah cross-sectional deskriptif, sedangkan yang kedua adalah cross-sectional yang dapat dikatakan sebagai cross-sectional analitik. Nah, penjelasan pertama. Dari pertanyaan bagaimana kesediaan masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam vaksinasi COVID-19, ini tujuan dari penelitian dengan pertanyaan tersebut adalah ingin mengetahui kesediaan masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam vaksinasi COVID.
Jadi ingin mengetahui bersedia atau tidak bersedia. Jadi kesediaan masyarakat nanti akan dideskripsikan ya. Rendah, sedang, ataukah tinggi. Setelah digali informasinya, maka akan dikategorikan menjadi rendah, sedang, tinggi. Atau yang paling kasar misalnya bersedia, tidak bersedia. Kalau bersedia, kesediaannya bersedia tingkat partisipasinya rendah, sedang, atau tinggi. Nah, kemudian ditampilkan secara komparatif antara pedesaan dan perkotaan dan pedesaan. Ya. Jadi kesediaan masyarakat itu yang dipilah menjadi rendah, sedang, tinggi, kemudian dibandingkan di masyarakat kota dan desa, nanti proporsinya seperti apa. Ini adalah contoh penelitian cross-sectional. Penelitian desain cross-sectional ini, analisis datanya menggunakan analisis deskriptif. Kemudian pertanyaan kedua, faktor apa saja yang berhubungan dengan kesediaan masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam vaksinasi COVID-19? Dari pertanyaan ini, tujuan penelitiannya adalah mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kesediaan masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam vaksinasi COVID-19. Jadi di balik kesediaan itu ada faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Ini adalah tujuan penelitian yang kedua. Nah, seperti tadi, kesediaan masyarakat akan dideskripsikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi, sedangkan datanya ditampilkan secara komparatif, diperbandingkan antara kota dan desa. Nah, desain yang dipilih nanti bisa dilanjutkan, ditingkatkan dari sekedar deskriptif menjadi desain penelitian yang bersifat analitik. Penelitian analitik itu membutuhkan statistik untuk memastikan, menguatkan, membuktikan bahwa dua variabel itu berhubungan. Ya, ini adalah penelitian cross-sectional. Kemudian analisis data pada desain cross-sectional. Analisisnya bisa deskriptif, bisa analitik. Seperti tadi ya, contoh pertanyaan satu adalah untuk penelitian deskriptif, sedangkan pertanyaan kedua tadi adalah untuk penelitian dengan analisis data analitik. Analisis deskriptif ini hanya mendeskripsikan kejadian penyakit atau suatu peristiwa kesehatan berdasarkan ciri orang, ciri individu, tempat dan waktu. Misalnya tadi peristiwa kesehatan atau masalah yang kita teliti adalah kesediaan masyarakat dalam vaksinasi COVID. Akan kita uraikan, kita deskripsikan menurut karakteristik individu. Misalnya berdasarkan umur, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan pendidikan, berdasarkan pekerjaan. Kemudian tadi dibedakan berdasarkan perkotaan, pedesaan. Kemudian berdasarkan waktu di awal vaksinasi, bagaimana setelah vaksinasi berjalan sekian bulan, bagaimana setelah vaksinasi berjalan sekian tahun, seperti apa. Ini mendeskripsikan kejadian suatu penyakit atau peristiwa kesehatan berdasarkan ciri orang, tempat, dan waktu. Ini adalah analisis deskriptif. Kemudian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik atau diagram, gambar atau peta yang merupakan bagaimana penggambaran atau pendeskripsian terhadap kejadian atau fenomena menurut tempat, orang, dan waktu. Kalau tabel ini bisa mendeskripsikan berdasarkan ciri orang, tempat, maupun waktu. Grafik juga demikian, sedangkan peta ini hanya berdasarkan geografis. Berdasarkan sebaran geografis itu menggunakan peta. Kemudian berdasarkan waktu bisa menggunakan grafik garis. Berdasarkan banyaknya kejadian menurut tempat bisa menggunakan grafik batang. Kejadian penyakit berdasarkan kategori-kategori tentu dengan grafik batang. Sedangkan tabel ini menunjukkan angka-angka yang detail. Kemudian analisis analitik ini adalah membutuhkan uji statistik.
pada desain cross-seksional ini sekedar untuk membandingkan ya, bukan untuk mencari hubungan sebab akibat. Sama-sama menggunakan uji statistik, tapi pada desain cross-seksional ini hanya lebih pada membandingkan kejadian di suatu penyakit berdasarkan ciri orang, tempat, dan waktu tadi. Uji statistik cross-seksional hanya sekedar menguatkan perbandingan fenomena. Kemudian ini contoh analisis analitik pada studi cross-seksional. Ini adalah penelitian yang saya lakukan di Jawa Tengah ya, di 5 kabupaten kota, di 15 desa ya. Ini tabel distribusi rumah berjentik berdasarkan tempat dan ketinggian. Yang pertama berdasarkan tempat, yang kedua berdasarkan ketinggian. Ini persentasenya, kemudian ini statistiknya untuk memastikan ada ada fenomena yang berbeda tidak berdasarkan wilayah. Ada fenomena yang berbeda atau tidak berdasarkan tempat, berdasarkan ketinggian. Ini datanya yang secara lengkap bisa dilihat pada artikel ini. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari studi cross-seksional. Kelebihannya adalah datanya mudah didapat, kemudian biayanya murah, banyak tersedia datanya ya. Kemudian tidak terlalu menghadapi persoalan etik. Sedangkan kekurangannya, datanya diambil hanya sesaat atau time point approach, hanya sesaat saja, sehingga hubungan temporal, kronologi waktu tidak bisa terjawab, tidak bisa dijelaskan. Mana yang duluan? Apakah diare dulu baru status gizinya turun, atau status gizinya turun baru terkena diare? Itu tidak bisa dijelaskan karena datanya hanya sesaat. Tidak ada kelompok kontrol sehingga tidak bisa dibandingkan yang tidak terkena bagaimana, sedangkan yang ini yang mengalami penyakit seperti ini tidak bisa diperbandingkan karena tidak ada kelompok kontrolnya. Kemudian data yang diperoleh merupakan penggambaran awal suatu fenomena yang perlu dilanjutkan dengan studi analitik. Ini adalah gambaran dari penelitian cross-seksional. Demikian yang bisa saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.